intelektual, tapi Anda berperan betul menunjukkan peran-perannya. Hai, saya Reza. Selamat datang di Cerita Intelektual. Sahabat intelektual, bagaimana kabar hari ini? Semoga dalam kondisi yang sehat selalu ya. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Karena pada masa pandemi seperti ini, kesehatan adalah hal yang sangat penting dan mahal harganya. Berbicara masalah pandemi, wabah ini memunculkan banyak permasalahan serius di berbagai sektor, baik itu sektor sosial, perekonomian, kesehatan, ketenagakerjaan, dan lain-lain. Salah satu sektor yang memiliki dampak signifikan yaitu sektor perekonomian, baik perekonomian secara global maupun nasional. Setiap negara terancam akan mengalami penurunan indeks perekonomian, dan di kemudian hari akan mengalami persoalan tentang resesi ekonomi. Jadi, apa sih itu resesi? Mari kita tanya ke sahabat intelektual yuk. Mbak, saya mau tanya, apa sih itu resesi? Oh, resesi ya? Kurang tahu sih mas kalau resesi. Oh, kurang tahu ya? Iya. Terima kasih ya. Iya mas. Kak, saya mau tanya, apa sih itu resesi? Aduh, buat resesi ya mas, kayak masih nggak paham deh tentang itu ya. Oh, nggak paham ya? Terima kasih ya. Tahu, iya. Mas, saya mau tanya, apa sih itu resesi? Yang saya ketahui tentang resesi itu hampir sama ya kayak inflasi. Selebihnya saya kurang tahu, itu aja. Dampak dari resesi itu apa? Lemahnya mata uang bukan sih, atau enggak ya perekonomiannya jadi menurun aja. Oke. Terima kasih Mas ya. Sama-sama. Mas, saya mau tanya, apa sih itu resesi? Resesi itu perubahan keadaan. Nah, Betul nggak? apa? Akibat dari resesi itu apa sih? Tergantung resesinya mengarah ke yang baik atau yang buruk, Mas. Kalau yang buruk dampaknya ya menimbulkan degradasi di masyarakat, baik itu ekonomi maupun sosial. Sejauh yang aku tahu tuh dampak dari resesi itu ya deflasi ekonomi ya, terus ada peningkatan pengangguran, gagalnya produksi, terus juga terhambatnya aktivitas ekonomi. Itu aja sih yang aku tahu. Menurut Wikipedia, dalam ekonomi makro, resesi atau kemerosotan adalah kondisi ketika produk domestik bruto menurun atau ketika pertumbuhan ekonomi real mengalami penurunan atau bernilai negatif selama 2 kuartal atau lebih dalam 1 tahun. Resesi juga dapat diartikan sebagai penurunan aktivitas ekonomi yang signifikan yang berlangsung selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Resesi dapat mengakibatkan penurunan secara simultan pada seluruh aktivitas ekonomi, seperti lapangan pekerjaan, investasi, dan keuntungan perusahaan. Resesi sering diasosiasikan sebagai turunnya harga-harga atau deflasi, atau kebalikannya, kenaikan harga-harga atau inflasi. Dalam proses tersebut, kita kenal dengan nama stagflasi. Biar lebih jelas, kita tanya ke ahlinya yuk. Resesi ekonomi itu kalau dalam teori ekonomi, pengertian dari teori ekonomi adalah kemerosotan aktivitas ekonomi yang menyebar di seluruh aktivitas ekonomi termasuk penurunan GDP. Ya, GDP itu adalah Gross National Product ya, yang merupakan indikator dari ekonomi kita. Tetapi penurunan ini bisa kita lihat selama 2 kuartal berturut-turut. Ya, misalnya kuartal 1, kuartal 2 pertumbuhan ekonominya udah negatif terus, itu menunjukkan sudah ada resesi ekonomi di suatu negara. Tadi resesi adalah kontraksi ekonomi yang
dipertunjukkan atau dilihatkan pada pertumbuhan ekonomi yang negatif. Pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan GDP. GDP itu adalah pendapatan nasional ya, produksi nasional. Nah, otomatis kalau terjadi pertumbuhan yang negatif berarti kan produksinya drop tuh. Nah, kalau produksinya drop berarti apa? Berarti perusahaan secara keseluruhan dalam satu wilayah ekonomi itu produksinya turun. Nah, kalau produksinya turun berarti apa? Berarti akan berakibat kepada pengurangan tenaga kerja tuh pasti. Pengangguran pasti akan terjadi. Kemudian ketika pengangguran terjadi pasti kehilangan pekerjaan. Kehilangan pekerjaan berarti kehilangan penghasilan. Otomatis apa? Daya beli masyarakat juga akan menurun kan itu. Nah, karena perusahaan produksinya berkurang, nggak mungkin ada rekrutmen, kesempatan kerja pasti hilang kan gitu ya. Nah, jadi dampaknya dari situ. Jadi daya beli masyarakat turun karena pendapatannya berkurang karena dia kena PHK, dirumahkan gitu ya, atau tidak dirumahkan tetapi kerjanya selang-seling tuh ya. Jadi yang biasanya 1 bulan 30 hari sehingga tinggal 15 karena pengusaha itu mesake tidak PHK, tetap bekerja tapi paruh waktu sehingga gajinya juga cuma separuh. Nah, otomatis dompetnya tinggal separuh. Nah, ketika dompet tinggal separuh, maka daya beli pasti akan menurun. Sehingga pendapatan masyarakat menurun, karena produksi turun, nggak mungkin rekrutmen, ya nggak, karena dia PHK nggak mungkin rekrutmen, jadi kesempatan kerja juga semakin sempit kan gitu nggak ya. Nah, ada di situ. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kemiskinan ya. Akan bermuara kepada poverty pasti. Ya. Nah, jadi itu tadi pengertian resesi dan dampak atas kejadiannya. Apakah resesi dapat terjadi di Indonesia pada saat kondisi seperti ini? Menurut sahabat intelektual bagaimana? Jangan lupa tuliskan pemikiran kalian di kolom komentar bawah ya. Sampai jumpa lagi di cerita intelektual berikutnya. Dah.